fucking shoot. Holy shit. Second warning. Fuck, he's still fucking down there. Third warning. Dumbass. On this hill, maybe more than half. Number 8. 28 total. Number 41. You're gonna fucking die tonight, Garrity. I can fucking feel it. You're gonna fucking get me, aren't you? I feel faint. Top of the hill. Put the gun down. Put the gun down. Don't throw it away. This is for Ray. Berlatar di negara Amerika, kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ray yang sedang dalam perjalanan bersama ibunya menuju kawasan markas militer. Tujuan Ray ke sana adalah mengikuti sebuah perlombaan bernama Long Walk yang menjanjikan hadiah uang tunai yang besar dan satu bonus tambahan, yaitu apapun keinginannya akan dikabulkan. Namun ibunya nampaknya tidak setuju karena nyawa yang akan jadi taruhannya. Tetapi Ray tetap ngotot untuk ikut perlombaan itu, dan kita belum dikasih tahu nih apa alasan dibalik kok Ray kok ngotot banget ikut perlombaan itu. Be a good boy, okay? Okay, I will. It's gonna be okay. I'll see you in a few days. Okay. Alright. Setelah sampai di lokasi, Ray berkenalan dengan beberapa peserta lainnya, antara lain Peter, Steven, Hank yang merupakan keturunan Cina, Baker, lalu ada Gary, dan pemuda yang bernama Curly. Tak lama kemudian, muncullah penyelenggara kompetisi tersebut. Dia sering dijuluki dengan nama The Mayor, penguasa nomor 1 di negara itu, pemilik kekuasaan tertinggi. Di sana, The Mayor memanggil para peserta satu persatu untuk memberikan sebuah kalung lencana sebelum perlombaan dimulai. Number 5. Number 19. Number 38. Terlihat pada urutan 38, ada seorang pria bernama Billy yang merupakan anak dari The Mayor yang juga ikut perlombaan ini. Setelah membagikan lencana kepada 50 peserta, The Mayor kembali menjelaskan peraturan yang dimana peraturannya adalah mereka harus berjalan tanpa berhenti di jalur yang telah ditentukan. Apapun alasannya, nggak boleh berhenti. Kecepatannya pun diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika melambat selama 30 detik, maka peserta akan mendapatkan peringatan. Jika 3 kali berturut-turut mendapatkan peringatan, maka pada peringatan keempat mereka akan dihukum. Namun, jika peserta berhasil tidak melakukan kesalahan dalam 3 jam, kesalahan sebelumnya akan dimaafkan dan tidak dihitung sebagai pelanggaran lagi atau dari 0 lagi. Namun yang paling mengejutkan adalah, dalam perlombaan ini hanya boleh ada satu pemenang yang berhak mendapatkan hadiahnya. Setelah membacakan peraturan, The Mayor juga menyampaikan bahwa perlombaan tahun ini disiarkan ke seluruh negeri dan pasti akan mengubah hidup sang pemenang. Tak lama dari itu, The Mayor pun menembakkan pistol sebagai tanda dimulainya lomba. Saat perjalanan dimulai, mereka pun diiringi oleh kendaraan-kendaraan militer di sampingnya. 5 mil pertama, mereka nampak masih menikmati perjalanan itu. Mereka mengobrol, makan sambil jalan, bercanda-canda sambil mengatur kecepatan berjalan yang telah ditentukan oleh jam yang ada di pergelangan tangan mereka. Tak lama kemudian, tepat di atas jembatan, ada seorang peserta yang tali sepatunya lepas, dan juga ada kerikil yang ada di dalam sepatunya, sehingga ia harus membenarkan tali sepatu itu dan mengeluarkan kerikil itu. I got a rock in my fucking shoe. Holy shit. Second warning. Fuck, he's still fucking down there. Third warning. Dumbass. Setelah kepanikan pertama itu, sambil berjalan mereka mulai lumayan panik. Yang tadinya santai udah mulai panik. Di sanalah mereka saling bercerita alasan-alasan kenapa mereka bersedia mengikuti perlombaan ini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Oke, sambil mereka jalan, karena ini filmnya emang jalan terus,
Saya akan jelasin nih alasan-alasan dibaliknya. Mungkin ada yang kepikiran, kok ada sih orang yang mau ikut lomba di mana pemenangnya hanya satu dan pertaruhan nyawa gitu di Bandung 50. Ternyata para peserta yang ikut perlombaan itu bukan hanya tentang hadiah, tapi ada juga kehancuran mental yang mendorong mereka ikutan. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang hidupnya udah hancur, buntu, dan gak ada jalan keluar. Daripada bunuh diri, mereka lebih memilih ikut pertarungan terakhir mereka. Bahkan ada yang ikutan karena saking miskinnya, dia selalu khawatir akan bagaimana hari esok. Karena hal-hal itu, mereka jadi kepikiran untuk ikut lomba ini, walaupun pertaruhannya nyawa mereka. Penderitaan yang mereka alami juga penderitaan hasil dari negaranya yang mempunyai sistem darurat militer. Semua masyarakat menderita, siapapun yang berbeda pandangan akan dibumi hanguskan. Karena itulah mereka memutuskan untuk ikut daripada hidup terus menderita. Hingga pada titik 17 mil atau sekitar 27 km, seorang peserta bernama Curly mengalami kram. Disitulah kepanikan benar-benar terjadi. Karena pada titik itulah kematian pertama terjadi. Come on, keep walking. Okay, good. All right, see this? Come on, stick with me. Stick with me. That's it. Just keep walking. 1, 2, 3, 4. That's Keep it. You walking. got it. Come on, Curly. It's just you and me. Come on. Warning. Number 7. Third warning. Oh, it ain't fair! Yes, sir. Melihat kejadian itu, peserta mulai merasakan panik yang sebenarnya. Mulai timbul rasa nyesel, kenapa harus ikutan. Ada yang sedih, tapi juga ada yang senang karena peserta semakin berkurang. Di tengah kerasnya perlombaan, nampak ada gadis kecil yang mendukung Ray dan menunggunya di seberang jalan untuk memberikan semangat. Dan di saat itu juga ada peserta kedua yang mendadak kejang-kejang, mulutnya berbusa karena tak bisa lagi menahan kelelahan. Second warning. Fucking smiling. The odds. Setelah kejadian itu, keadaan makin panas karena mereka merasa kematian juga dekat dengan mereka. Beberapa pemain mulai curang dengan mengolok-olok yang lain dan menjadi provokator agar peserta lain emosi dan cepat lelah. You're saying your mama names you fucking rank. Your goddamn name is rank. On you in some other way. Warning. What? Number Frank, don't even fucking kill you. Can't take a fucking joke? Fuck you. I think your mama was giving out coupons. Second warning. Number 19. Get up, Ryan. Get him! Warning. Hey! You're not just a pest no more. Now you a martyr. Di tengah ketegangan itu, kenyataan biologis manusia mulai menunjukkan dampaknya. Tubuh yang butuh tidur, makan, minum, dan istirahat. Bahkan kebutuhan alamiah seperti buang air atau buang air besar yang tidak bisa dihindarkan. Nampak ada satu peserta kehilangan kendali. Dia nggak tahan mau BAB, sehingga dia terpaksa berhenti untuk melakukan BAB. Warning. Better be dirty than fucking dead. Your fucking leg. Oh my God. Singkatnya, sudah di mil 35, langit mulai gelap dan di sana Mayer mengingatkan bahwa keadaan malam akan memperberat kondisi. Ya, benar saja, saking lelahnya, saat tengah malam, Ray sempat tertidur sambil berjalan hingga dibangunkan oleh Gary. Tapi karena melakukan pelanggaran, di situ Ray langsung mendapat 3 peringatan. Artinya, jika mau selamat, maka dalam 3 jam ke depan, Ray nggak boleh melakukan pelanggaran lagi. Nggak cuma Ray, di momen itu juga banyak peserta lain yang telah mencapai batas kemampuannya, hingga mengakibatkan pelanggaran massal yang terjadi. This hill. Maybe more than half. Number 8. 28 total. Number 41. You're gonna fucking die tonight, Garrity. I can fucking feel it. You're gonna fucking give in, aren't you? I feel faint. Top of the hill. Peserta pun banyak berguguran. Tapi beruntungnya dalam keadaan yang chaos itu, Gary terus-menerus melakukan hal provokatif agar emosi. Di sana, Peter mencoba menenangkan Ray dan lebih baik mengabaikan omongan si provokator.
Singkatnya, hari mulai terang, dan kini sudah mencapai 59 mil, dan hanya menyisakan 18 peserta saja. Nampak ada seorang pria berkacamata yang akan segera menyerah. Setelah itu, perjalanan pun mulai berubah, di mana yang tadinya saling bersaing, kini saling tolong-menolong, saling menguatkan. Mereka berpikir jika mereka datang ke sana karena alasan hidupnya nggak berguna, kenapa mereka tak melakukan hal yang berguna di detik-detik terakhir mereka hidup? Mereka pun makin solid, tak peduli soal kemenangan dan melanjutkan perjalanan. Tak lama, perjalanan mereka telah mencapai 100 mil, dan si Mayor pun memberikan selamat kepada mereka atas ketangguhannya. Tiba-tiba ada satu peserta yang gak kuat nih, lari dari lintasan sampai pada akhirnya dieksekusi. Tak lama setelah itu, Peter mencoba mendekati Ray. Peter menanyakan apa sebenarnya alasan Ray ikut perlombaan itu. Karena Ray terlihat sangat berambisi. Ray pun bercerita bahwa ia ingin ikut karena ingin melihat pembunuh ayahnya dari dekat. Diketahui, ayah Peter adalah seorang aktivis penulis buku tentang kebebasan. Nah, karena cerita film ini adalah negara dalam kondisi darurat militer, akhirnya ayahnya Ray pun dicap sebagai pengkhianat negara. Dianggap melawan pemerintahan dengan buku-bukunya yang bersuara soal kebebasan. Ayah Ray dihabisi sendiri oleh si Mayor di depan mata Ray. Karena itulah, Ray ingin ikut perlombaan dan membalas dendam atas nama ayahnya. Beberapa dari mereka saking lelahnya mulai kehilangan kewarasan. Hingga pada malam harinya, nampak Hank yang sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia nekat menggunakan tenaga terakhirnya untuk melakukan hal konyol. You alright? Talk to me. Hank. Warning. Hank! 46. Hey! Hey, get that fucker! Warning. 40. Kini sudah menyisakan 6 peserta saja. Kecepatan jalan masih diatur, tapi kewarasan sudah mulai hilang. Penyesalan pun semakin dalam. Berhenti pun sama dengan mati. Bahkan saking frustasinya, Gary memilih berhenti dengan cara melukai diri. No. Just keep... fuck, man. Hey, Buck! What the fuck? Oh! How the fuck you do that? Mereka benar-benar kehabisan tenaga. Bahkan sepatu milik Ray pun jebol dan terpaksa harus melepaskannya. Tak lama setelah itu, nampak ibu Ray yang menyaksikan perjuangan anaknya dari seberang jalan. Dan entah apa yang dipikirkan, Ray memilih berbalik arah, menghampiri ibunya untuk meminta maaf, sebelum dia mati. Warning. 4 seconds. Warning. Sorry! I'm so sorry! Please! I just want to kill, please! Calm down! Beruntungnya saat itu, Peter menyadarkan Ray untuk sadar dan melanjutkan perjalanan. Tapi karena lelah yang sudah nggak bisa ditahan, dengan keadaan yang sudah nggak karuan, si pria gondrong bernama Parker tak ingin sia-sia mati. Dia memilih menghentikan perjalanan, tapi dengan merebut senjata dan menembak ke salah satu petugas hingga tewas. Goddamn motherfucker! Pada malam harinya, nampak si Arthur yang tak bisa melanjutkan perjalanan. Ia memilih meminta tolong kepada Ray dan Peter untuk memberikan kalung lencana yang punya kepada neneknya, sebagai permintaan maaf. Singkatnya, kini menyisakan 3 peserta, yaitu Ray, Peter, dan Billy, anak si Mayor. Anak si Mayor ini sudah terluka, sudah mimisan. Di sana ia bercerita keinginannya mengikuti perlombaan itu. Sebenarnya karena rasa frustasinya di mana dia merupakan anak di luar pernikahan dari si Mayor. Dengan kekuasaan, si Mayor rakus terhadap wanita. Berpuluh-puluh wanita melahirkan seorang anak tanpa ayah. Dengan kekuasaan si Mayor, banyak dan ibu yang menderita atas paksaan si Mayor. Karena hal itulah Billy ingin ikut perlombaan ini. Dia akan menolong korban-korban yang terlantar atas ulah si Mayor. Tapi keadaan udah tidak memungkinkan. Billy sudah mimisan parah dan akhirnya memutuskan berhenti. Kini perlombaan hanya menyisakan Ray dan Peter. Di tengah kerumunan, di mana itu adalah garis akhir yang ditentukan,
Tapi kalau masih ada 2 peserta, maka lomba harus terus dilanjutkan sampai ada satu yang kalah. Lalu tiba-tiba, Peter berhenti menunduk dan berniat memberikan kemenangan untuk Ray saja. Tapi nampak Ray membangunkan Peter dan memaksa melanjutkan percobaan. Second warning, What are you doing? You gonna do this for your mom. Get up. third warning, It's for your mom. 23. Ray! Being a Go brother. with it. Just walking a little more, okay? Okay. Tak lama Peter udah mau jalan, ternyata Ray malah mengorbankan kemenangan untuk Peter. Akhirnya, Peter pun menjadi pemenang. Hey, what you do? Ray! I can't. Get the fuck off! Ray! May God reward your bravery. Tidak butuh waktu lama, saat Mayer memberikan selamat kepada Peter, Mayer juga langsung menawarkan hadiah satu permintaan apa yang ingin Peter dapatkan. Langsung aja dia nggak neko-neko, Peter cuma minta senjata yang dipegang oleh petugas di sampingnya. Dan di sana Mayer pun langsung menuruti permintaannya. Dan nggak disangka-sangka, ternyata Peter meminta senjata itu untuk menembak si Mayor, karena dia ingin perlombaan itu dihentikan. Dan manusia di balik kekuasaan yang otoriter itu harus dibasmi, yaitu si Mayor. Put the gun down. Put the gun down. Don't throw it away. This is for Ray. Film ini itu sebenarnya adalah bentuk sarkas atas pemerintahan negara yang gila, berkuasa sepenuhnya, dan membuat rakyat tertekan. Seperti saya bilang di awal tadi, karena negara dalam keadaan darurat militer, maka Mayer menjadi penguasa tunggal yang gak bisa dibantah. Jadi suka seenaknya dia bikin kebijakan. Jadi banyak orang yang mau ikut karena hidup sebagai masyarakat akan lebih menyakitkan daripada ikut perlombaan. Maka dari itu, para peserta lebih memilih mati di perlombaan daripada harus hidup sebagai masyarakat dengan kekuasaan otoriter si Mayer. Contohnya ayahnya Ray yang bersuara malah dihabisi. Billy yang mengungkap bahwa si Mayer memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas perempuan tanpa tanggung jawab. Dan Peter yang muak dengan perlombaan tahunan itu dengan kekuasaan yang digunakan dengan salah kaprah. Oke, pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah setiap kekuasaan itu pasti ada batasnya. Gunakanlah kekuasaan dengan bijak karena nanti semua ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Salam akal sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.